Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di vlog motivasi. Pada kesempatan kali ini saya berdoa Anda semuanya sehat, walafiat, sukses dan lancar selalu. Amin. Kesempatan kali ini juga saya ingin vlog motivasi terkait dengan segmentasi usia pengguna YouTube. Itu pada segmen yang mana? Kita ketahui Indonesia saat ini merupakan pangsa pasar YouTube yang besar dan luar biasa. Dengan pangsa pasar yang luas dan menjanjikan ini, membuat para konten kreator atau YouTuber berusaha untuk saling berlomba-lomba menggait penonton sebanyak-banyaknya. Karena memang pangsanya sangat luas dan terbuka lebar. Potensi sebanyak 270 juta penduduk Indonesia, di mana 150 jutanya merupakan pengguna aktif media sosial ataupun melek IT. Dan ini merupakan kue yang lezat yang siap dikeruk oleh para pebisnis ataupun pebisnis digital untuk menambah pundi-pundi uang mereka. Yang jelas ini juga merupakan potensi yang besar bagi YouTuber ataupun konten kreator. Terkait dengan rentang usia pengguna YouTube yang mana sebetulnya yang paling banyak di Indonesia? Ternyata data statistik menunjukkan bahwa kebanyakan ada di usia 15 sampai 35 tahun. Sehingga hal ini merupakan potensi yang besar di usia yang produktif ini. Usia 15 sampai 35 tahun merupakan usia yang produktif, sehingga kita harus bisa membagi dan mengarahkan serta memfokuskan video kita diarahkan kemana itu. Tapi pada saat ini usia yang paling dominan juga bergeser ke angka 50 tahun ke atas. Ini merupakan pangsa besar bagi YouTuber untuk mengeruk keuntungan juga. Selain itu juga sekarang bergeser juga angka di bawah 15 tahun. Jadi usia-usia di bawah 15 tahun merupakan potensi yang besar untuk kita jadikan sebagai ladang bisnis, sebagai potensi para konten kreator atau YouTuber juga. Sehingga kita selaku konten kreator atau YouTuber harus bisa memilih dan memilah mana yang akan kita jadikan ladang atau potensi bagi pengguna YouTube. Kita ketahui segmentasi ini sangat penting ketika kita mengupload video yang mana yang cocok bagi mereka. Yang pertama adalah usia anak-anak. Usia anak-anak atau di bawah 15 tahun itu kontennya adalah kalau bisa kita mengarahkan ke konten anak-anak. Misalnya konten terkait dengan bermain atau mungkin terkait dengan wahana lucu-lucuan bagi mereka atau menyanyi bagi anak-anak. Jadi ini adalah kita harus terkait dengan konten yang terkait dengan anak. Lagunya pun lagu anak, bermain juga untuk konten anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah segmentasi remaja. Segmentasi remaja itu biasanya umur tadi 15 sampai mungkin 30 atau 35 tahun. Ini adalah konten-konten yang terkait dengan misalnya vlog atau lagu atau konten-konten musik, edukasi atau tutorial. Ini cocok untuk usia-usia seperti ini. Sehingga ini kita harus bisa mengarahkan konten yang terkait dengan usia-usia remaja. Kemudian yang ketiga, konten yang terkait dengan dewasa atau orang tua. Biasanya konten-konten ini kita arahkan atau fokuskan pada misalnya tutorial. Selain juga mungkin bisa musik atau hiburan atau vlog. Karena selama ini mungkin konten dewasa juga sangat berkaitan dengan hal tersebut, sehingga jangan sampai kita salah fokus. Jadi kita buat konten-konten terkait anak, tetapi rentang usianya untuk yang dewasa atau sebaliknya, dewasa tetapi kita arahkan untuk ataupun kita buat konten yang anak-anak, sehingga tidak nyambung atau tidak match. Maka kalau kita memang fokus untuk membuat konten atau kreasi terkait dengan anak, maka kita fokuskan pada usia-usia yang di bawah 15 tahun. Sudah ada di situ limitasi dari pihak YouTube. Ini konten untuk anak atau bukan.
ini untuk dewasa atau bukan, ini untuk yang 18 tahun ke atas atau bukan, ini 18 tahun ke bawah atau bukan. Jadi ini sudah ada limitasi dari pihak YouTube. Untuk pengembangan kedepannya, untuk berkembangnya channel kita harus mengetahui segmentasi usia dari pengguna YouTube. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan segmentasi usia pengguna YouTube, sehingga kita tidak salah pilih. Kalau memang kita arahkan ke usia-usia yang produktif, maka kita arahkan ke 15 sampai 35 tahun. Tadi kontennya sudah kita jelaskan terkait dengan vlog, tutorial, musik atau hiburan dan sebagainya. Kemudian untuk yang anak-anak kita arahkan ke konten anak-anak, yang misalnya lagu anak atau wahana bermain anak dan sebagainya. Sama ketika untuk konten terkait dengan dewasa atau orang tua, kita juga arahkan vlog terkait dengan musik, tutorial, atau juga mungkin hiburan, vlog, dan konten-konten yang terkait dengan orang tua. Demikian, semoga bermanfaat, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.